Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai karakteristik benua Amerika Selatan, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ataupun UAS Geografi Regional dengan dosen pengampu yaitu Dr. Handus Rahmaneli MPD. Sebelum masuk ke video, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fajra Dilo Putrawira Pratama dengan NIM 19046084. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun 2021. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ataupun soal yang pertama, yaitu mengenai benua dan samudra yang ada di dunia ini. Sebetulnya benua yang ada di dunia ini terdapat 6, namun saya hanya membuat 5, yang mana diantaranya itu adalah benua Asia, yang kedua benua Afrika, yang ketiga benua Amerika, yang keempat benua Australia, dan kelima benua Eropa. Sedangkan untuk samudra yaitu terdapat Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Di sini saya akan menjelaskan letak-letak masing benua tersebut serta batasnya dengan samudra-samudra tersebut. Yang pertama itu adalah benua Amerika. Benua Amerika ini terletak yaitu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, dan sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Antartika. Lanjut ke benua yang kedua, yaitu adalah benua Eropa. Benua Eropa ini sebelah utaranya itu berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Asia, dan sebelah selatannya berbatasan dengan benua Afrika. Yang ketiga adalah benua Afrika. Benua Afrika sendiri sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah utaranya berbatasan dengan Eropa, sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timurnya berbatasan dengan benua Asia. Lanjut ke benua keempat, yaitu adalah benua Asia. Benua Asia ini sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Samudra Arktik, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir itu adalah benua Australia. Benua Australia sendiri sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Asia, sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Antartika. Lanjut ke pembahasan kedua atau soal nomor 2, yaitu batas negara-negara dan ibu kota yang ada di samudra yang ada di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan sendiri itu terdapat 12 negara. Di sini saya akan menjelaskan batasnya beserta ibu kota. Yang pertama yaitu adalah Kolombia dengan ibu kotanya adalah Bogota. Nah, batas utara Kolombia ini yaitu berbatasan dengan Laut Karibia, sebelah baratnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah selatannya itu berbatasan dengan negara Ekuador dan Peru, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Venezuela dan Brazil. Negara yang kedua adalah Ekuador. Ekuador ini beribu kota Quirrit, yang mana batasnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara dengan Kolombia, sebelah selatan dengan Peru, sedangkan yang ketiga itu adalah negaranya itu Peru dengan ibu kotanya Lima. Nah, ibu kotanya Lima. Negara Peru ini berbatasan sebelah utaranya dengan Ekuador dan Kolombia, sebelah selatannya berbatasan dengan Chili, sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Brazil dan Bolivia. Lanjut ke negara berikutnya, itu adalah Chili dengan ibu kota Santiago.
yang mana Chili ini sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik lagi, sebelah utaranya berbatasan dengan negara Peru, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Bolivia dan Argentina, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Scotia. Lanjut ke negara berikutnya, yaitu di sini ada Venezuela dengan ibu kota Caracas. Nah, Venezuela ini di sebelah utara dia berbatasan dengan Laut Karibia, di sebelah barat berbatasan dengan Kolombia, di sebelah selatan berbatasan dengan Karsaya, sebelah selatan berbatasan dengan Brazil. Negara berikutnya adalah Karsaya itu dengan ibu kota Georgetown. Nah, negara ini sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah baratnya Venezuela, sebelah selatannya Brazil, dan sebelah timurnya Suriname. Lanjut ke negara sampingnya itu adalah Suriname dengan ibu kotanya Piramerio. Nah, negara Suriname sendiri bisa teman-teman lihat di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah baratnya dengan Karsaya, sebelah timurnya dengan Casayana Prancis, dan sebelah selatannya dengan Brazil. Negara selanjutnya itu adalah Cahyana Prancis, itu dengan ibu kotanya Caseni. Dan negara ini tuh sama dengan Suriname tadi, itu sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Atlantik, baratnya Suriname, terus bagian selatannya dengan Brazil. Kita masuk ke negara yang paling besar di benua Amerika Selatan, yaitu adalah Brazil, dengan ibu kotanya yaitu Brasilia. Nah, Brasilia ini sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Atlantik, terus sebelah baratnya berbatasan dengan Bolivia, Paraguay, Peru, Kolombia, dan sebelah selatannya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selanjutnya itu negara Bolivia dengan ibu kotanya La Paz. Bolivia tersendiri sebelah utaranya berbatasan dengan Brazil, sebelah barat Peru, sebelah timur Paraguay, dan selatan Argentina. Nah, kita masuk ke negara Argentina dengan ibu kotanya itu adalah Buenos Aires, yaitu sebelah utaranya berbatasan dengan Bolivia, sebelah baratnya dengan Chili, dan sebelah timurnya dengan Paraguay, dan selatan Laut Scotia. Dan negara yang terakhir itu adalah Uruguay, itu ibu kotanya adalah Montevideo. Negara ini sebelah utaranya berbatasan dengan Brazil, dan sebelah selatannya dengan Laut Scotia, sebelah timurnya Samudra Atlantik, dan sebelah barat ini dengan Argentina. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau soal yang ketiga, yaitu mengenai sungai, danau, gurun, pegunungan, dan gunung yang ada di Amerika Selatan. Dan pertama kita masuk ke sungai yang ada di Amerika Selatan, yaitu saya mengambil yang tiga yang paling terkenal, yaitu adalah Sungai Amazon. Nah, Sungai Amazon ini itu terbentang dari Brazil, terus ke Kolombia, Ekuador, Peru, sampai ke Bolivia. Jadi sangat panjang sekali. Yang kedua itu adalah Sungai Paraná. Sungai Paraná ini itu sendiri terletak di Brazil bagian selatan sampai ke Paraguay. Jadi di sini. Dan yang ketiga itu adalah Mantaro River. Nah, sungai ini itu terletak di Peru bagian tengah. Nah, di sini. Kita lanjut ke bagian danau. Danau di Amerika Selatan ini ada yaitu Danau Bolivia dan Danau Peru. Sebenarnya danau ini terletak di dua negara, yaitu adalah Bolivia dan juga Peru, dan terletak di perbatasannya. Jadi dinamakan dengan Danau Bolivia dan Peru. Jadi di sini dia. Lanjut yang ketiga itu adalah gurun.
Gurun di benua Amerika Selatan ini yang pertama itu adalah gurun Patagonia. Gurun Patagonia tersendiri ini terletak di Argentina bagian selatan, itu terletak di sini. Yang kedua itu ada Gurun Monte, juga terletak di Argentina, tapi bagian tengahnya itu di sekitar sini. Dan yang ketiga itu ada Atacama. Nah, gurun ini terletak di negara Chili, yaitu sebelah barat Pegunungan Andes. Nah, jadi bisa diletakkan di sini, sebelah barat. Lanjut ke yang terakhir di pembahasan ini itu adalah pegunungan dan gunung. Di Amerika Selatan sendiri terdapat pegunungan atau gunung yang terkenal, yaitu Pegunungan Andes, yang mana gurun ini terbentang dari Venezuela hingga ke Chili. Jadi sangat panjang sekali. Jadi ini adalah Pegunungan Andes. Coklat-coklat. Langsung masuk ke pembahasan berikutnya, atau soal berikutnya itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di benua Amerika Selatan. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 5 kelompok atau pembahasan. Yang pertama itu di bidang pertanian, yang kedua perindustrian, yang ketiga pertambangan, yang keempat perdagangan, dan yang kelima adalah perhubungan. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu pertanian. Yang mana di kawasan Amerika Selatan ini pertanian lebih berkembang secara dominan. Jenis tanamannya pun meliputi kopi, teh, lada, kapas, gandum, jagung, kentang, sayuran, dan buah-buahan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah gambar ladang gandum yang ada di Amerika Selatan. Yang kedua adalah perindustrian. Industri yang terdapat di Amerika Selatan ini yaitu adalah seperti tekstil, mebel, dan bahan-bahan kimia. Pusat industri yang terdapat di Amerika Selatan sendiri itu terdapat di kota Sao Paulo, Brazil. Sedangkan yang ketiga adalah pertambangan. Nah, yang mana hasil pertambangan Amerika Latin itu begitu banyak ya. Yang pertama itu ada batu bara, emas, perak, biji besi, timah, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada gambar tambang emas yang ada di benua Amerika Selatan tersebut. Langsung kita masuk yang berikutnya, yaitu adalah perdagangan. Yang mana di sini terdapat yang namanya Mercosur, yaitu adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki 5 negara anggotanya, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, yang mana tujuannya untuk memudahkan pergerakan modal, barang, dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional tersebut. Dan kita masuk lagi ke perhubungan. Dalam bidang perhubungan, Amerika Selatan di daratnya itu menggunakan mobil, kereta api, dan juga bus. Sedangkan di udara sendiri, mereka itu menggunakan kapal laut sebagai alat transportasi. Dan di bagian udara menggunakan pesawat atau kapal terbang. Masuk ke kegiatan budaya yang terdapat di benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan ini kental akan budaya-budaya. Kita bisa di sini melihat peradaban-peradaban yang tinggalkan atau hasil budaya yang terdapat di Amerika Selatan. Itu yang pertama adalah peradaban Inca yang terdapat di Pegunungan Andes, Amerika Selatan. Budidaya di sini kegiatan budayanya itu adalah budidaya kentang, ilama, dan alpaka, benteng Machu Picchu yang sangat terkenal sekali, dan peradaban Maya di Amerika Tengah. Yang penulisan hieroglif Maya, sistem kalender Maya, piramida seperti di Kalankul dan Chichen Itza. Selanjutnya adalah peradaban Aztec, yaitu berada di sekitar kota Meksiko. Budidaya coklat, tomat, dan cabai seperti piramida, tempel, dan Maya. Jadi di sini teman-teman bisa di sini melihat yang ini adalah pakaian adat atau pakaian budaya yang ada di benua Amerika Selatan tersebut. Dan kita masuk ke kegiatan prawisata, yang mana di Amerika Selatan menyimpan banyak tempat wisata yang menakjubkan dan wajib dikunjungi. Mulai itu dari taman nasional hingga bangunan bersejarah.
Amerika Selatan menawarkan tempat wisata yang cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tempat-tempat wisata yang berada di Amerika Selatan ini. Ini ada gambarnya. Dan kita langsung masuk ke pembahasan yang terakhir atau soal yang terakhir, yaitu mengenai teluk, selat, dan semenanjung yang berada di Amerika Selatan. Kita mulai yang pertama itu adalah teluk. Di Amerika Selatan itu terdapat 3 teluk. Yang pertama itu adalah Teluk Panama. Teluk Panama ini terletak di daerah Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Jadi itu di daerah sini. Yang kedua itu adalah Teluk Venezuela, yang mana teluk ini terletak di negara Venezuela. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada cekungan dikit, itu adalah Teluk Venezuela. Dan yang terakhir atau ketiga adalah Teluk Matias yang terdapat di Argentina. Nah, ini adalah Teluk Matias. Sedangkan yang selat di Amerika Selatan ini terdapat 2 selat terkenal. Yang pertama adalah Magallanes, yaitu selat ini terdapat di Chili. Jadi di peta teman-teman dapat melihatnya di sini. Ini adalah selat Chili. Yang kedua adalah Selat Drake, yaitu selat ini terdapat di Kepulauan Shetland, Antartika. Jadi di dekat sini. Dan yang terakhir adalah Semenanjung Antartika. Semenanjung Antartika sendiri itu di peta terdapat di daerah sini, dekat Samudra Antartika. Jadi sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan pada video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami semuanya. Dan apabila ada kurang dan terlebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.